Amin. Shalom semua Bapak Ibu sekalian. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, ku ingat di hati, ku kuatkan harap. Yesus selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanku. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Amin. Yuk sama-sama katakan, saat melintas langit yang biru, saat ku lewati lembah yang kelam, ku ingat di hati, ku kuatkan harap. Yesus selalu ada, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami percaya kesetiaan-Mu tidak meninggalkan kami. Mari Bapak Ibu sekalian, angkatlah dua tanganmu. Kalau kita percaya Dia Tuhan yang setia. Amin. Sang Immanuel, surya pasti bersinar. Surya bersinar di balik masalah. Amin. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik pergumulanmu. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus tolong, Dia tak tinggalkan kita. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus, buat janjimu, buat kesetiaanmu, buat firmanmu. Kekal selamanya Engkau tidak meninggalkan kami. Shalom semuanya, rame banget. Sahabat Shalom ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang beribadah di hari Sabat, saudara-saudaraku jemaat Advent, ya puji Tuhan, selamat beribadah, damai Tuhan beserta kita. Surya pasti bersinar di balik pergumulan, di balik ujian yang kita hadapi, di balik tantangan-tantangan, surya pasti bersinar. Artinya, pertolongan Tuhan itu pasti akan datang sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Yuk kita time for Bible. Kitab Yosua pasal yang pertama, kita akan membaca 9 ayat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9.
Nah, kitab Yosua pasal pertama ini, perikopnya ditulis perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Bagaimana secara superhero, wow, kok bisa superhero Yosua ini yang masih muda? Karena Tuhan menyertai Yosua. Tuhan menguatkan Yosua. Tuhan tidak tinggalkan Yosua. Bagaimana indahnya firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Yuk selamat mendengarkan yang akan Pastor bacakan dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Sesudah Musa hamba Tuhan itu meninggal mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bagaimana Tuhan menyertai Yosua. Sekalipun dia mungkin tidak sesenior Musa, tetapi dia menjadi superhero karena ada penyertaan Tuhan. Dia menjadi mampu, menjadi kuat, dikuatkan, disertai karena Tuhan. Bahkan Yosua 1 ayat yang ketiga, ini ayat yang sangat memberkati hidup Pastor sejak dulu sekolah Alkitab sampai hari ini. Saya diingatkan dan sering mengucapkan ayat Yosua 1 yang ketiga, bahwa setiap tanah yang kita pijak, setiap tanah yang dimana kaki Bapak Ibu pijak, amin. Saya imani, saya percaya, saya ucapkan, tanah itu diberkati. Kutuk menjadi berkat, kekeringan menjadi limpah, ya, susu dan madu. Tanah yang tidak menghasilkan buah menjadi subur, amin. Kenapa, saudara-saudara? Karena saya percaya Bapak Ibu pun demikian. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita ajaib. Penyertaan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu sekalian sempurna. Amin. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Luar biasa. Penyertaan Tuhan kepada Yosua luar biasa. Apakah Bapak Ibu juga mau aminkan? Penyertaan Tuhan dalam hidup kita luar biasa. Amin. Amin. Penyertaan Tuhan dalam hidup pelayanan yang Tuhan percayakan. Penyertaan Tuhan dalam hidup keluarga dan anak-anak Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan terhadap negeri kita tercinta Indonesia, katakan luar biasa. Luar biasa. Amin. 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 Ayat yang ke-6 kita lanjut. Nah, sekarang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Yosua, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Bukan cuma sekedar disertai, tapi dipercaya menjadi pemimpin satu bangsa. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya, ya, Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
apabila kita yang mendengar renungan ini pernah menyimpan ke kanan dan ke kiri, yuk kita berbalik kembali di jalannya Tuhan. Apabila kita pernah jatuh, percayalah, tidaklah sampai tergeletak. Yosua diingatkan jangan menyimpan ke kanan atau ke kiri. Dan kita diingatkan hari ini, di zaman ini, apabila Bapak Ibu pernah menyimpan ke kanan dan ke kiri Bapak Ibu sekalian, yuk kembali kepada firman Tuhan. Amin. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, amin, dan engkau akan beruntung, amin. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Ingat ya, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Luar biasa. Pastor juga teringat kitab Mazmur pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Dimulai kata berbahagialah. Lalu ayat 3 dari kitab Mazmur pasal 1 bagian terakhir dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ternyata ya, orang percaya yang disebut berbahagia dan berhasil, ayat 2 dari kitab Mazmur pasal 1 adalah kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, Tuhan menyertai Yosua dan Tuhan ingatkan baik-baik. Jangan kau lupa memperkatakan firman Tuhan. Dan ini pointinya yang Pastor mau share. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan. Amin. Sesuai dengan rahmatnya Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Apa yang membuat Yosua ini menjadi superhero, menjadi mampu, menjadi sanggup, menjadi bisa? Karena penyertaan Tuhan. Tuhan ingatkan supaya penyertaan Tuhan ini senantiasa ada di hidupmu Yosua. Ingat, kamu harus kuatkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar. Bagaimana caranya? Jangan lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Oke? Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kembali Yosua 1 ayat yang ke-8 bagian A. Jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini, kitab Torah ini. Rema yang Pastor membagikan adalah begini. Tentu untuk di zaman kita sekarang, banyak orang pandai memperkatakan firman. Sebab ada orang-orang yang mempelajari firman itu dengan berbagai motivasi. Yang pertama, ada orang yang mempelajari firman tujuannya sebagai materi debat. Jadi dia mempelajari firman, membuka firman, membaca firman, mencari firman-firman sebagai pelengkap materi debat. Yang kedua, ada orang yang membaca firman hanya untuk kesombongannya. Supaya dibilang lebih tahu, lebih paham, lebih mengerti. Yang ketiga, ada orang yang membaca firman yang memang tujuannya dipakai hanya untuk menyerang atau menghakimi sesama atau orang lain. Baik itu satu tubuh Kristus maupun agama yang lain. Pastor MD sendiri gimana?
Pastor Andy memperkatakan firman karena saya percaya firman Tuhan. Saya percaya janji-janji Tuhan. Mungkin ada sebagian orang mengatakan kita ini kurang pandai, kurang pintar, kurang hafal firman, kurang mendalami firman. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan, tujuan saya, firman ini, saya percaya akan janji-janji Tuhan. Saya tidak membaca firman untuk menyerang orang lain. Saya tidak berkata-kata firman untuk menghakimi sesamaku. Saya bukan ahli debat, saya tidak membaca firman untuk materi debat. Tetapi saya membaca firman karena saya percaya janji Tuhan pada firman Tuhan. Ya dan amin. Meskipun kita dikatakan mungkin kurang pintar, kurang pandai, kurang bisa mendalami, kurang ahli firman. Tapi inilah yang pastor lakukan. Saya membaca firman karena saya percaya janji Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin. Jadi kita sudah tahu bersama-sama bahwa banyak orang bisa memperkatakan firman, tetapi dengan tujuan yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang kita dalami, ayat selanjutnya berkata apa? Tetapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Ayo. Apakah kita membaca firman hanya untuk sebagai pelengkap kita berkhotbah? Apa kita membaca firman hanya sekedar supaya kita kelihatan membaca firman? Tetapi yuk kita maju. Seperti Tuhan kasih tahu kepada Yosua, engkau tidak cukup memperkatakan firman. Ayo sama-sama, ini pemirsa banyak ya, ada ribuan orang yang sedang live. Tetapi, saya ulangi ya, kita sebagai orang percaya terus bertumbuh, ya, terus bertumbuh, ya. Fisiknya Pastor Andy ini semakin berumur ya semakin, ya, bagaimana ya ngomongnya, ya semakin secara usia, umur, fisik itu pasti menurun, berbeda waktu masih umur 20 tahun, 25 tahun dengan sekarang, ya, menuju 50 tahun, golden. Tetapi roh kita ini harus semakin bertumbuh, semakin kuat. Jadi kalau kita selama ini sudah sering memperkatakan firman, itu baik Bapak Ibu. Yang penting memperkatakan firman karena percaya pada janji firman, bukan untuk materi debat, bukan untuk serang orang lain, bukan untuk sebagai menyerang atau menghakimi sesama, ya. Tapi saya percaya firman, memperkatakan firman karena percaya janjinya. Nah, hari ini sebelum pastor akan close dan kita berdoa bersyukur bersama-sama, ayo kita juga mau menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kan ada lagunya, ku renungkan firman-Mu, amin, siang dan malam, amin, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Apa yang kita pegang perintah Tuhan adalah hasil dari kita renungkan. Kalau kita cuma sekedar memperkatakan, membaca saja tanpa perenungan, maka kita membaca Alkitab berapa lama sih satu hari? Ya. Lantas jam-jam berikutnya yang banyak, kita lebih banyak mengisi dengan hal-hal duniawi. Bagaimana? Pertumbuhan apa yang kita alami? Mari, hari ini kita membaca firman Tuhan dan jangan lupa merenungkan kapan? Siang dan malam. Supaya kita bertindak hati-hati, supaya kita terus bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Keadaan dunia bisa membuat lemah, tawar hati, kecut.
Tetapi ketika kita terus merenungkan firman Tuhan, maka kita akan tetap dikuatkan. Dan semua janji Tuhan itu menjadi bagian yang digenapi dalam hidup kita semuanya. Dan Tuhan berkata apa? Berjalan bersama firman Tuhan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebagaimana Tuhan berfirman dalam kitab Yosua 1 ini, saya aminkan juga terjadi atas hidup kami. Dan saya melihat hari-hari ini bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya. Aminkan juga bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa berjalan bersama firman, perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Sesibuk-sibuknya Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk merenungkan firman Tuhan. Dan satu hal lagi, saya ulangi, ketika membaca firman Tuhan, janganlah ada motivasi sebagai alat menyerang atau supaya menghakimi orang lain, dan juga bukan kepentingan manusia, tetapi sebagai makanan roh kita. Kita tanpa firman lemah, kita tanpa firman gampang tawar hati, kita tanpa firman mudah kepahitan. Tetapi ketika kita renungkan firman Tuhan, kita akan dikuatkan senantiasa. Karena firman Tuhan itu adalah kehadiran Tuhan Yesus sendiri dalam hidup setiap orang yang percaya. Let's pray. Kami bersyukur buat sabda firman-Mu ya Tuhan. Di tengah kehidupan ini, Tuhan mengajak kami supaya tetap kuat, yaitu dengan memperkatakan firman Tuhan serta merenungkannya siang dan malam. Terima kasih buat janji firman-Mu Tuhan hari ini. Bagi kami yang merenungkan firman-Mu, kami akan melihat hari-hari hidup kami berjalan bersama firman. Kami perjalanan ini akan berhasil dan beruntung. Di dalam hidup Bapak Ibu sekalian, engkau akan disertai dengan damai sejahtera, kesehatan, dan keadaanmu baik-baik saja. Tuhan itu setia. Coveringnya Tuhan itu menjagai kita. Tuhan menaungi setiap kita dengan kebaikan, kasih, dan setianya. Dimanapun Bapak Ibu berada, baik saat ini di dalam kota, di tempat di mana kita stay, atau Bapak Ibu sekalian yang terkasih yang sedang di luar kota kah, karena tugas, pekerjaan, kesibukan, maupun tanggung jawab atau pelayanan, Immanuel. Saya doakan kembali ke kota masing-masing dalam berkat dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ajaib bagi setiap kita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes, cayo semuanya. Senang banget bisa menyapa pribadi-pribadi hari ini, yaitu pribadi yang suka memperkatakan firman Tuhan. Dan ketika membaca firman Tuhan, sebagai landasan kita percaya pada firman Tuhan dan janjinya, dan kita menjadi pribadi yang mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pastor Sapa yang ada, yang terkasih, halo Ibu Ruth, halo England, halo Siang Ing, halo Peter Louis, halo Pauline, halo Rosita, dan masih banyak lagi, ada Idawati. Iya, makasih semuanya. Halo Ibu Jen, dan semua yang terkasih. Halo Bapak Ronald, halo Bapak Melki, halo Jojor Siaan, dan masih banyak lagi. Claudia, halo Ibu Cindy, halo Image, halo Heri, halo Dina, dan masih banyak lagi. Halo Eda Dawantara ya. Iya, halo semuanya. Selamat masuk hari yang baru. Ingatlah senantiasa, sola fide, hidup ini dengan iman. Di tengah-tengah dunia ini, biarlah iman kita terus menyala-nyala. Dan percayalah, Dia Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Percaya, surya bersinar di balik masalah.
Yesus setia, tak tinggalkan kita. Ya, saya ucapkan, masuklah hari baru dengan penyertaan Tuhan Yesus. Shalom semuanya, dadah.